Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini kita akan ngoprek vakum delco teman-teman. Kita akan mempelajari cara kerjanya vakum delco. Nah, ini barangnya tidak seberapa vakum delco ini, cuman untuk performa mesin itu sangat besar pengaruhnya. Kalau seandainya vakum delco-nya tidak aktif, dan juga kalau seandainya aktif tapi untuk kerjanya itu kurang maksimal. Nah, ini kita akan coba mempelajari untuk kinerja vakum delco ini. Nah, untuk dasarnya itu vakum delco itu untuk menarik pengapian supaya lebih cepat. Nah ini kan ini vakum delco-nya. Ini yang dari advancer, ini yang dari TP, yang dari karburatornya. Nah, itu ke belakang karburator. Nah, jadi mekanikanya itu seperti ini. Nah, ketika kena isapan dari sini, nah ini tuas ini akan menarik. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi si platinanya itu maju. Nah, ini. Nah, sedangkan untuk rotornya itu, nah ini. Jadi untuk kena ke benjolan, nah yang ini, nah ke setiap benjol ini kan ada 4. Nah, jadi si platinanya itu maju lebih cepat. Jadi ketika ini tertarik, nah itu, jadi si pengapian itu maju berapa derajat untuk lebih cepat. Nah, itu cara kerjanya itu seperti itu. Dan itu menyesuaikan dengan kevakuman dari karburator di ruang mesin. Nah, sebelum kita untuk ke penjelasan selanjutnya, kita akan pelajari dulu untuk jalur ininya. Nah, ini jalur tutup delco-nya. Nah, ini kan seperti ini. Nah, ini tutupnya seperti ini. Nah, ini di belakangnya ada nomor 1, 3, 4, 2. Nah, ini untuk putaran as ini, as delco ini. Nah, ini yang ada rotornya seperti ini. Nah, ini kan nempel di sini. Nah, ini untuk putaran delco-nya itu ke kiri. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam sini. Nah, kiri. Untuk membuktikannya kita lihat juga di sininya. Nah, di sininya. Nah, ini ada panahnya itu. Posisinya seperti ini. Nah, ini jadi putaran rotornya itu ke kiri. Jadi untuk pembakaran itu nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 2. Nah, itu untuk rumus pembakaran yang 4 silinder. Jadi bukannya 1, 2, 3, 4 kalau untuk pembakaran di mobil itu. Jadi 1, 3, 4, 2. Kalau untuk di mesinnya sendiri itu 1, 2, 3, 4. Dihitung 1 itu dari timing bell. Jadi kita tinggal, kalau seandainya memasang kabel busi juga tinggal menyesuaikan. Ini seperti ini nomor 1, kita lihat di sininya nomor 1, ini nomor 1. Nah, ini nomor 2-nya itu malah ke ujung, ke terakhir kalau muter rotornya itu. Ini nomor 2 kita pasang ke nomor 2. Nomor 3 kita pasang ke nomor 3 juga yang ini. Nomor 4 yang paling ujung. Nah, kalau seandainya masih ada nomornya seperti ini ya enak. Tapi kalau seandainya menemukan yang udah tidak ada angkanya ini, nah kita itu punya patokan itu untuk pembakaran itu 1, 3, 4, 2. Jadi tidak menyusun 1, 2, 3, 4, tidak. Jadi dari 1 langsung ke 3, 3 ke 4, lalu ke 2. Nah, itu untuk rincian pembakaran di mobil 4 silinder. Jadi seperti ini, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Jadi selamanya itu terus pembakarannya itu seperti itu. Bukan 1, 2, 3, 4 pembakaran. Jadi loncat-loncat. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita tahu untuk putaran rotornya itu ke sebelah sini. Karena setiap mobil juga ada yang putarannya itu ke kanan, ada juga. Nah, untuk tipe ini tipe Chariot, Lazy, Winner ini ke kiri. Nah, jadi
si rotor ininya itu muternya itu ke sini, set. Nah, sini. Nah, kalau kita perhatikan kalau muternya ke kiri, nah kita perhatikan yang di bawah ini, nah yang benjolan ini. Nah, itu kan berputar juga. Nah, untuk memajukan pengapian itu berarti kalau ke kiri ke sini, nah otomatis ininya harus bergerak ke sana. Nah, ini menghadang yang benjolan ini supaya lebih cepat. Nah, kalau udah tahu cara kerjanya, berputarnya ke kiri, lalu kita pelajari untuk penggerakan ini. Nah, kalau seandainya vakumnya aktif, kita coba dengan manual dulu. Nah, dia akan melawan benjolan ini, jadi lebih cepat. Nah, seandainya ini berputar ke sini, nah sini, terus ininya maju vakum delconya, nah itu jadi ketemunya lebih cepat. Nah, itu yang dimaksud dengan memajukan pengapian. Nah, untuk mengaktifkan pengapian lebih maju itu berdasarkan dari kevakuman intake. Jadi ada beberapa posisi untuk memajukan pengapian. Nah, yang sering jadi pertanyaan itu sebenarnya pengapian itu maju atau mundur. Nah, di sini akan saya sedikit jelaskan. Jadi ada beberapa posisi. Kalau seandainya kita dalam posisi ringan, tidak ada beban, digas itu semakin maju ininya. Nah, ininya semakin maju. Tapi kalau seandainya gasnya udah kenceng tapi RPM-nya masih kecil karena terbebani oleh muatan. Jadi istilahnya gasnya udah terbuka banyak tapi jalannya masih pelan. Nah, itu pada posisi itu pengapian malah mundur. Jadi si yang tadinya udah kesini udah maju, nah pada posisi berat itu malahan mundur. Nah, sini dia turun lagi. Kalau seandainya skep yang ini udah membukanya udah banyak full, otomatis kevakuman ke selang ini akan kecil. Jadi sini akan kembali lagi ke awal. Yang tadinya udah maju ke sini, ketika kena beban berat, nah dia akan sedikit-sedikit mundur. Nah, tapi kalau posisi enteng, skep ini terbuka banyak, tapi larinya kencang, RPM-nya tinggi, dia itu akan tetap maju. Nah, gini terus. Karena putaran mesinnya enteng dan bukaan skep gasnya juga udah lebar. Nah, itu waktunya pengapian untuk maju. Dan nanti juga ini di dalam ini kalau seandainya nanti udah mentok, udah tidak bisa lagi memajukan, kalau udah kecepatan tinggi itu di dalam itu ada mekanikal. Nah, itu yang di dalam itu ada bandul, itu namanya sentrifugal. Jadi dia akan mencepatkan pengapian juga dengan berdasarkan putaran. Kalau ini udah tidak mampu lagi. Nah, itu untuk dasarnya itu seperti itu, teman-teman. Jadi untuk memajukan memundurkan pengapian itu tergantung kevakuman di intake manifold juga. Jadi posisinya seperti lagi bawa beban atau lagi kosong. Ini akan mengikuti. Nah, ininya. Kita ambil contoh seperti kita lagi di jalan yang menanjak. Nah, kalau yang jalan menanjak itu otomatis RPM itu kecil, jalannya juga pelan, tapi putaran bukaan skep gas itu kita nginjak gas itu banyak. Jadi si skepnya itu membukanya itu banyak. Nah, seperti ini. Tapi jalannya ya namanya juga di tanjakan itu akan pelan. Nah, itu si vakum ini akan mundur pada posisi itu untuk menyeimbangkan pembakaran supaya tidak terjadi knocking. Nah, seperti itu teman-teman untuk cara kerjanya. Nah, untuk teman-teman perlu diperhatikan ini untuk jalur ini kebanyakan ada yang salah terpasang, ada juga sampai yang tidak terpasang. Nah, jadi gunanya vakum delco ini sangat besar sekali, terutama ke forma mesin. Terus untuk ke pembakaran juga lebih sempurna.
jadi bisa mengimbangkan ini putaran mesin itu dalam posisi apa, dia itu pindah-pindah untuk pengapiannya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan karena kebanyakan yang seperti tadi saya ceritakan ininya tidak aktif. Walaupun aktif itu untuk pemasangannya sering terjadi kesalahan. Jadi terjadi kesalahannya itu kalau saya sering perhatikan, nah ini pas pertama hidup itu dia itu narik sini, narik sedikit karena ada yang dari sini, dari TP. Nah, ini dari TP karburator. Yang dari TP itu mengisap pada posisi stasioner. Pada posisi stasioner dia narik sini. Nah, ini. Tapi pada posisi ketika digas, nah seharusnya yang ini tuh menarik pada posisi digas. Nah, ini udah narik gini, tapi pas posisi digas itu malahan dia tuh turun ke sana. Jadi malah pengapiannya itu mundur jadi ke sini lagi. Yang seharusnya ketika pas posisi hidup itu narik sedikit, ketika ditambah gas pada posisi beban ringan itu malahan seharusnya makin maju. Nah, ini performa mesin itu lebih enak kalau seperti ini. Tapi kalau seandainya udah pas posisi hidup stasioner narik sini terus digas malahan turun ke sana, jadi kevakumannya nggak ada dari sini. Nah, itu malahan jadi berat teman-teman. Nah, jadi perlu diperhatikan. Yang ini dari advancer, yang ini dari TP. Nah, ini. Dan juga perlu diperhatikan yang untuk VTP-nya itu harus ada. Kalau seandainya tidak ada itu juga percuma. Kerjanya itu seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi narik, setelah narik itu ketika digas itu malahan mundur, bukan tambah narik. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita buktikan dulu untuk cara kerjanya. Nah, ini biar kita tahu, langsung praktekan biar teman-teman bisa membandingkan. Oh, punya saya kok malah digas itu malah jadi mundur pengapiannya. Seharusnya kalau posisi digas itu seperti apa. Nah, oke, kita coba nyalakan dulu untuk mesinnya. Nah, ini teman-teman, kita udah nyalakan mesinnya. Nah, ini mesinnya guncang karena ini vakum yang aslinya harusnya menempel ke delco yang ini. Sementara kita copot dulu untuk memastikan kinerja vakum delco yang ini. Jadi ini ke mesinnya lumayan getar kalau tidak pas ini. Seharusnya ini pengapiannya lebih maju seharusnya delco yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Aduh. Nah, ini pas pertama hidup itu dia tuh narik. Nah, udah bergeser. Kita coba lagi untuk gas. Nah, kita perhatikan. Jadi yang benjolannya ini, nah ini yang pelatihnya itu semakin maju. Coba lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ketika digas, ininya menarik ke sini. Ini pas posisi baru hidup juga udah narik sedikit. Nah, dari selang ini. Nah, dari yang atas dia tuh narik sedikit. Nah, ketika digas dia berpindah. Walaupun berpindahnya itu
sedikit istilahnya ya, tadi dilihat tuh kayak sedikit cuma segini, tapi ini kalau untuk ke pembakaran tuh udah berapa derajat kalau seandainya segitu juga. Belum lagi kalau seandainya gasnya pas posisi tinggi, dia tuh kan lebih narik lagi, lebih kenceng sini. Nah seperti itu teman-teman untuk cara kerja vakum Delco itu. Nah jadi pesan saya untuk teman-teman mungkin bisa diperhatikan ininya, karena keseringan awalnya saya juga punya saya itu kayak yang tadi saya ceritakan. Jadi begitu digas itu malahan pengapian itu malahan mundur, bukannya ininya narik, tapi ketika digas itu nah yang dari vakum ini malahan los, hilang. Jadi yang nariknya itu pas pertama hidup yang dari sini. Ini karena ini kerjanya gantian. Kalau yang ini pas pertama hidup udah narik, yang dari sini nggak ada. Tapi ketika ini dalam posisi digas, yang ini hilang, tidak ada, ngisapnya itu dari sini. Nah yang sering terjadi itu nih yang advancer ini bisa jalurnya salah, terbalik, atau karena tidak ada PTP-nya ya yang itu. Nah itu yang sering terjadi. Jadi performanya malahan kurang enak teman-teman. Apalagi seandainya kalau vakum Delco-nya tidak diaktifkan. Jadi saran saya diaktifkan, dan diaktifkan juga perlu diperhatikan untuk kinerjanya apakah udah sesuai atau tidak. Nah mungkin itu dulu teman-teman ngoprek kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.